Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Tujuan dilakukan pijat urut ini adalah untuk melemaskan otot, memperlancar peredaran darah dan hormon, sebagai upaya untuk mengusir asam laktat yang terakumulasi di dalam tubuh dan masih banyak guna yang lain. Kaki kiri terus dipijat arahnya dari bawah ke atas, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Tak lupa pada telapak kaki kiri diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kiri dipijat-pijat. Jari-jari kaki kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari kaki kiri dipijat-pijat lembut. Pijat refleksi ini dimaksudkan untuk menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita ya. Jadi apabila terjadi permasalahan di organ tubuh kita dapat disembuhkan dengan pijat refleksi ini. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan dan diberikan pijatan serta treatment dengan mengangkat lutut kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah kaki kiri selesai dipijat, kemudian dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kiri tadi, maka kaki kanan mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Nah, perlu diperhatikan secara umum setelah dilakukan pijat urut ini biasanya terdapat proses detoksifikasi atau proses pengeluaran racun yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret. Justru setelah dipijat nanti tubuh akan terasa sakit semua. Hal itu tidak apa-apa, tidak ada masalah dan tidak perlu diobati karena itu merupakan sarana pembuangan racun. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kaki kanan terus dipijat arahnya dari bawah sampai ke atas, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Kemudian setelah itu kaki kanan dilipat ke 90 derajat ya, dan diberikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang. Pada telapak kaki kanan diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak kaki kanan dipijat-pijat. Jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut dan sela-sela kaki kanan ya dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu ya, kaki kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan setelah treatment dengan mengangkat ya, lutut kaki kanan sebanyak 3 kali. Ini akan menambah proses relaksasi khususnya pada kaki.
Setelah kaki kiri, kaki kanan selesai dipijat, kemudian dipijat kedua kaki secara bersama-sama. Mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kedua kaki terus dipijat dari bawah sampai ke atas, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara bersama-sama ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan pijatan. Setelah pemijatan bagian kaki selesai, dilanjut ke pemijatan bagian pantat. Caranya mula-mula pantat dipijat-pijat ya. Kemudian setelah itu ya diberikan perhatian khusus ya, agar semua permasalahan di sekitar pantat nanti akan hilang ya. Mulai dari mungkin kebas-kebas, linu, sakit ya, dan sebagainya ya. Yang perlu diperhatikan secara umum bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu perlu ditanya untuk menentukan pijatan yang pas. Apabila dirasa kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekankan di sekitar pantat ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini ya. Sehingga diharapkan nanti selain si pasien sembuh dari segala keluhan dan penyakitnya, maka si pasien akan mendapatkan kenikmatan dalam pemijatan. Kemudian setelah pemijatan pantat selesai, dilanjut ke pemijatan dari pinggang sampai ke punggung. Caranya mula-mula dari pinggang sampai ke punggung dioles dengan minyak ya. Kemudian dipijat arahnya dari bawah ke atas ya. Dari pinggang sampai ke punggung. Yang perlu diperhatikan bahwa dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang, dan di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf. Dalam tulang belakang pula merupakan produsen sel-sel darah merah ya. Oleh karena itu di sekitar tulang belakang perlu juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu tulang belakang dipijat-pijat ya, sehingga akan menstimulasi saraf yang berhubungan dengan semua organ tubuh kita. Di samping itu ya akan menstimulasi produksi sel-sel darah merah. Cara pemijatan dari pinggang sampai ke punggung seperti yang Anda lihat pada video ini. Yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup ya, karena minyak merupakan pelicin ya. Apabila tanpa minyak atau bahkan kurang minyak pun nanti akan memperbesar gesekan antar kulit ya, dan bisa berakibat pada memar ya, terasa panas dan berujung pada memar ya. Oleh karena itu minyak sebagai pelicin harus cukup ya, karena pijat urut ini merupakan langkah alternatif ya, di samping pemakaian obat-obatan kimia yang cenderung terakumulasi di dalam tubuh dan bisa memberikan dampak negatif yang lain ya. Karena itu perlu dicobakan pijat urut terlebih dahulu sebelum melakukan langkah-langkah pengobatan kimia. Cara pemijatan dari pinggang sampai ke punggung seperti yang Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa kurang kuat dalam pemijatan ini, maka kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita.
Caranya, siku tangan kanan dilipat 9 derajat kemudian digosokkan dari bawah dari pinggang sampai ke punggung melalui kedua sela tulang belikat ya, secara bergantian. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Ya, sekitar punggung juga perlu kita berikan perhatian khusus ya. Kemudian setelah itu kaki tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan melalui sela tulang belikat. Dan dilanjut tangan kanan juga dilipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikat. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kita bisa menggunakan siku tangan kanan untuk menambah kekuatan pemijatan. Setelah itu kita berikan pijatan refleksi ya, dengan menekan pada titik-titik tertentu di seputar tulang belakang. Kemudian tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri 3 kali ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu si terapis menempatkan diri di atas kepala pasien dan diberikan pijatan lagi dari pinggang sampai ke punggung ya. Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pemijatan dari pinggang sampai ke punggung ini tidak ada yang terlewatkan ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan ya, untuk menambah kekuatan dalam pemijatan dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya, dengan terlebih dahulu memijat kepala bagian belakang, dipijat-pijat rambut, ditarik-tarik lembut, serta kedua telinga ya ditarik secara bersamaan. Kemudian kepala kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian samping kanan dan sebaliknya ya. Dipastikan bahwa pemijatan ini tidak ada yang terlewatkan. Pijatan pada kepala ini bisa menimbulkan migrain dan vertigo. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Mula-mula tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Pastikan bahwa akumulasi asam laktat yang ada di sekitar tangan nanti akan hilang, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan. Pada telapak tangan kanan juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan di sela tulang belikatnya. Langkah ini bisa memberikan sensasi yang enak luar biasa. Setelah itu dilanjut ke pemijatan tangan kiri ya. Masih dalam posisi tengkurap tadi, maka tangan kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pastikan asam laktat juga akan
hilang ya, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Pada telapak tangan kiri juga diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat, jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat lembut. Kemudian tangan kiri kita lipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang belikat. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu dilanjut kepada langkah yang kedua, pijat turun dalam posisi telentang. Caranya mula-mula kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut juga kita berikan pijatan ya, untuk menstimulasi produksi cairan sendi ya, agar cairan sendi dapat berproduksi secara normal ya. Apabila kekurangan cairan sendi, maka pada sendi lutut khususnya nanti akan terasa sakit untuk digerak-gerakkan. Cara pemijatan kaki kanan seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kaki kanan kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Langkah ini bertujuan untuk memudahkan pemijatan. Setelah itu kaki kanan kita tarik ke atas sebanyak 3 kali agar terjadi relaksasi antara kaki, pinggang, bahkan sampai punggung ya. Dan setelah itu kaki kanan kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki kanan selesai, dilanjut ke pemijatan kaki kiri ya. Caranya sama seperti yang dilakukan pada kaki kanan tadi. Maka kaki kiri mula-mula dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sendi lutut juga kita berikan perhatian khusus ya, agar produksi cairan sendi dapat bekerja dengan normal. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat ke atas dan kita berikan pijatan dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Dan tak lupa setelah itu kita olahragakan, kita tarik ke depan agar terjadi relaksasi antara kaki ya, pinggang dan bahkan sampai ke punggung ya. Dan setelah itu kaki kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan kaki kiri selesai dipijat, dilanjut pemijatan kedua kaki secara bersama-sama. Caranya mula-mula kedua kaki dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Pada sekitar paha kita berikan pijatan sambil kita tekan-tekan. Kemudian setelah itu kedua kaki kita tarik ke atas, kita olahragakan sebanyak 3 kali ya, agar terjadi relaksasi ya, antara kaki, pinggang, bahkan sampai ke punggung. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut ke pemijatan bagian perut ya. Mula-mula perut dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan arah spin ya, atau melingkar. Setelah itu kita kondisikan apa yang menjadi permasalahan di sekitar perut ya, mulai dari perut kembung, membetulkan peranakan dan sebagainya. Yang perlu diperhatikan bahwa kita harus bijaksana dalam memijat perut ya, karena di dalam perut itu terdapat organ yang sangat vital dan sangat sensitif terhadap tekanan ya, atau pijatan ya. Karena itu kita
Tidak perlu asal-asalan dalam memijat perut dan tidak perlu memijat perut apabila tidak ada alasan yang khusus. Pijat perut ini juga bisa sebagai sarana untuk diet ya. Cara pemijatan perut seperti yang Anda lihat pada video ini. Mungkin Anda akan menambahkan demi sempurna konten ini, dan atau mungkin sekedar bertanya, silakan ditulis pada kolom komentar ya. Yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Apabila komen Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, maka komen Anda akan dihapus oleh YouTube sendiri dan Anda akan mendapatkan reputasi yang kurang baik dari YouTube ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya, dalam posisi telentang tadi, maka kedua tangan kita rentangkan ya. Kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Pada pangkal lengan ya, kedua pangkal lengan kita berikan pijatan ya. Langkah ini bisa memberikan ya dan menyembuhkan bagi Anda yang mengalami sesak nafas dan batuk-batuk, utamanya batuk akibat kecapean. Anda bisa mempraktikkan pada pasangan Anda ya, agar Anda tidak tergantung dari jasa pemijat orang lain, apalagi yang memijat laki-laki ya. Oleh karena itu silakan disimak video ini dan silakan dipraktekkan pada pasangan Anda. Nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda ya. Inilah pijat urut ini ya, yang sedikit berbeda dengan jenis pijatan yang lain karena harus melepas pakaian dan tubuh dioles dengan minyak, kemudian dipijat dengan cara menggosok ya. Jadi berbeda dengan pijatan yang lain ya. Pijat urut ini merupakan warisan dari leluhur kita ya, mana kita tinggal melestarikan ya, dimana ini merupakan langkah alternatif di samping pemakaian obat-obatan kimia yang cenderung terdapat efek samping ya, dimana bahan aktif obat-obatan kimia itu biasanya terakumulasi di dalam tubuh dan sulit untuk diurai ya, sehingga mengendap di dalam tubuh dan bisa memberikan dampak yang kurang baik bagi tubuh kita ya. Semoga itu bagi Anda yang suka dengan terapi pijat urut ini, silakan terus ditonton. Jangan lupa di subscribe channel ini agar Anda mendapatkan informasi yang terbaru dari channel ini. Dan silakan di-share ke teman Anda agar teman Anda pun mendapatkan informasi yang terbaru dari Unik Channel ya. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian kepala ya. Kali ini dalam posisi telentang ya. Kepala kita pijat-pijat, kita tarik dari alis menuju ke ujung rambut ya. Kemudian rambut kita tarik lembut, serta kedua telinga kita tarik secara bersama-sama. Kemudian kita palingkan ke kiri, kita pijat bagian samping kanan kepala dan sebaliknya ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo. Cara pemijatan bagian kepala seperti yang Anda lihat pada video ini.
Kemudian setelah itu kepala kita sanggah dan kita berikan pijatan antara pundak kiri dan kanan secara bergantian. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Dan setelah itu kita lanjut ke pemijatan tangan ya. Mula-mula tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pastikan bahwa asam laktat yang terakumulasi di tangan nanti akan hilang, terurai dan dibuang melalui saluran pembuangan ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kiri dipijat-pijat. Jari-jari tangan kiri dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kiri dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan ya. Dan dilanjut pemijatan tangan bagian kanan. Caranya sama seperti yang dilakukan pada tangan kiri tadi ya. Nah, tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pijat turun ini juga sebagai upaya untuk memberikan nutrisi bagi kulit ya. Karena minyak yang dipakai adalah minyak zaitun yang kaya akan nutrisi yang sangat diperlukan bagi kulit. Pada telapak tangan kanan diberikan pijatan refleksi. Caranya pada titik-titik tertentu telapak tangan kanan dipijat-pijat, jari-jari tangan kanan dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari tangan kanan dipijat-pijat lembut. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tangan kanan dilipat ke depan dan diberikan pijatan pada pangkal lengan. Setelah diberikan treatment kesetimbangan ya sebanyak 3 kali ya, maka tubuh kita palingkan ke kiri dan ke kanan ya. Tubuh kita palingkan ke kiri, kita dipijat tangan mulai dari tangan kanan, pinggang bagian kanan, dan sampai ke pantat bagian kanan, dan berakhir kedua kaki ya dipijat dan diberikan treatment secara bersama-sama. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan dan kita berikan pijatan pada bagian kiri ya, mulai dari pundak bagian kiri, tangan kiri turun ya ke bagian pinggang, ke pantat, dan bahkan ke kaki, dan berakhir kedua kaki kita berikan pijatan serta treatment secara bersama-sama. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga, pijat urut dalam posisi duduk. Caranya mula-mula dari pinggang sampai kembung dipijat-pijat ya, dan bahkan sampai kepala dipijat-pijat. Rambut ditarik-tarik lembut serta kedua telinga ditarik secara bersama-sama ya. Langkah ini bisa menyembuhkan penyakit migrain dan vertigo ya. Pada pundak kita beri perhatian khusus karena di pundak sering terjadi permasalahan-permasalahan yang kompleks ya, mulai dengan kebas, linu, sakit, nyeri, dan sebagainya ya.
Kemudian setelah itu tubuh kita treatment ya dengan penumpu lutut kanan kita ya. Caranya lutut tangan kita bandarkan ke tubuh dan tubuh kita tarik ke belakang 3 kali, 3 posisi dari bawah, tengah, dan atas. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kiri 3 kali dan ke kanan 3 kali. Nah, saya kira proses terapi pijat urut ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.